Setelah tertunda sekian lama, akhirnya Satria Dewa Studio merilis first look film superhero Satria Dewa, Gatot Kaca, yang berdurasi sekitar setengah menit. Film yang direncanakan tayang di tahun 2022 tersebut mendapat respon positif dari warganet dan para penggemar superhero lokal. Yuk simak proses penggarapan film ini sejak awal pada konten 10 fakta perjalanan film Satria Dewa Gatot Kaca. Rumah produksi Satria Dewa Studio sebenarnya telah mempromosikan film ini sejak 3 tahun lalu. Tepatnya pada April 2019, teaser first look Satria Pewayangan Gatot Kaca diunggah akun YouTube official Satria Dewa Studio. Dalam tayangan berdurasi nyaris 2 menit tersebut, tampak seorang jagoan bertopeng, mengenakan jaket kulit bertudung dan balutan pakaian hitam berjibaku dengan bandit. Setelah merilis teasernya, kemudian pada Januari 2020, Rizky Nasar didapuk sebagai pemeran Gatot Kaca. Penunjukan tersebut membuat Rizky Nasar melakukan latihan fisik intens dengan cara menaikkan massa otot hingga beberapa kilo. Aktor 25 tahun itu juga belajar bela diri. Selain Rizky Nasar, film tersebut juga disebut dibintangi oleh Yayan Ruhian serta Yasmin Safira Nepper dan awalnya dijadwalkan syuting pada Maret atau April 2020. Pandemi yang kemudian mengadang pada Maret 2020 membuat syuting film Gatot Kaca terpaksa ditunda. Tak hanya itu, sutradara awal Charles Gosali mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh Hanung Bramantyo yang sebelumnya hampir menggarap film superhero Gundala. Jadwal syuting yang tertunda tersebut kemudian dilaksanakan sejak Agustus 2020. Pada 13 Agustus 2020, syuting Satria Dewa Gatot Kaca pun dimulai. Pada awalnya syuting akan dilaksanakan di Jakarta dan Semarang, namun karena situasi pandemi, lokasi syuting dilaksanakan di Jakarta dan di Yogyakarta, tepatnya di Studio Alam Gamplong, Sleman. Sebagai lokasi syuting utama, di Studio Gamplong, Hanung membuat situs Taman Sari sebagai properti film yang segelar syuting akan terbuka untuk umum. Syuting film ini sendiri berlangsung selama 35 hari. Setelah pada awal 2020 lalu mengumumkan Rizky Nasar, Yayan Ruhian, serta Yasmin Safira Nepper sebagai daftar pemeran inti, pemeran pendukung lain yang menyusul dipublikasikan adalah Omar Daniel, Ali Fikri, Cecep Arif Rahman, Edward Akbar, dan Sigi Wimala. Selain itu ada juga Aknini Hakyu, Sasa Utari, Jerome Kurnia, Yati Surahman, dan Axel Matthew Thomas. Sebelum pemeran utama ini terkonfirmasi ada 3 aktor yang urung berpartisipasi. Mereka adalah almarhum Ashraf Sinclair, almarhum Didi Kempot, dan Dwi Sasono. Nama terakhir terpaksa batal ikut karena terjerat kasus psikotropika. Slot peran utama akhirnya dimainkan oleh Rizky Nasar yang ironinya juga terjerat kasus serupa belakangan. Film Satria Dewa Gatot Kaca disebut menghabiskan biaya produksi hingga 24 miliar rupiah.
Salah satu alokasi budget yang menguras biaya signifikan adalah kostum Gatot-Kaca yang dibuat secara spesial. Kostum Gatot-Kaca rupanya dipesan khusus dari Prancis. Penjahit yang merancang kostum khusus Gatot-Kaca adalah tim yang juga membuat kostum serial Daredevil yang tayang di Netflix. Kostum Gatot-Kaca sendiri memiliki berat sekitar 7 kg dan disebut menghabiskan dana nyaris 1 miliar rupiah. Pada pekan ketiga Februari 2022 ini, Satria Dewa Studio akhirnya merilis first look film ini dan sukses mencuri perhatian warganet. First look Satria Dewa Gatot-Kaca dibuka dengan adegan sang tokoh utama yang melesat di angkasa sambil memperlihatkan logo khas di dada. Sekilas ada adegan Rizky Nasar yang sedang berteriak sambil menghimpun kekuatan dengan berlatar candi. Ada pula adegan adu jotos yang sengit di udara. Meski syuting hanya memakan waktu 35 hari, namun pasca produksi memakan waktu hingga setahun lebih karena dominasinya penggunaan CGI atau Computer Generated Imagery atau pencitraan hasil komputer. Menurut sutradara Hanung Bramantyo, ada lebih dari 500 titik dalam film yang harus dikerjakan lewat proses CGI. Belum lagi scene pertempuran seru yang harus dibuat detail agar penonton bisa menikmati pengalaman seru menyaksikan cerita Satria Dewa Gatot-Kaca. Efek CGI film ini dikerjakan oleh Lumin Studio yang sudah berpengalaman mengerjakan film-film animasi berskala internasional. Film ini akan mengetengahkan sosok Yuda yang dibintangi oleh Rizky Nasar. Ia merupakan anak dari pasangan Arimbi dan Pandega yang memiliki ekonomi sulit. Kehidupan Yuda bertambah berat ketika ayahnya meninggal dunia dan ibu Yuda hilang ingatan. Alur klimaks film mulai terlihat di hari Yuda wisuda. Keturunan Kurawa yang dipimpin oleh Dana Jaya yang diperankan oleh Omar Daniel ingin membalas dendam kepada keturunan Pandawa yang tak lain adalah Yuda. Berdasarkan sejarah zaman dahulu, nenek moyang mereka kalah dalam pertempuran Kursetra. Film Satria Dewa Gatot-Kaca dijadwalkan tayang pada Juni 2022 mendatang. Film ini sendiri merupakan film pertama dari 7 film yang akan dirilis di waktu mendatang. Vice President Operation Satria Dewa Studio, Mohtar Sarman mengungkapkan jika film ini akan menjadi film Indonesia pertama yang memiliki ekosistem lengkap, mulai dari MOBA game, animasi, merchandise sampai musik yang bisa memberikan pengalaman penuh bagi fans lokal dan internasional. Guys, itu dia fakta perjalanan dari alotnya penggarapan film superhero lokal Satria Dewa Gatot-Kaca. Direncanakan sejak 2019, tim pendukung film baru bisa memulai syuting setahun kemudian. Setelah itu, tim berjibaku menggarap efek visual yang melelahkan hingga akhirnya siap tayang pada pertengahan 2022. Nah, siapa nih yang sudah tak sabar menyaksikan aksi adu akting Rizky Nasar dan Omar Daniel? Tetap di sini untuk tahu kabar selanjutnya. Sampai di sini saja konten hari ini. Saatnya menekan tombol like dan share video ini di akun sosmedmu. Thanks and bye-bye.